Oke, Yunanda bisa kasih reaction ya atau bisa kasih chat. Oke. Iya, thank you Yunanda. Terima kasih. Oke, oke, terima kasih sebelumnya Yunanda dan selamat datang juga di kelas hari ini. Em, oke, untuk kelas hari ini kita mulai di jam 4 ya di hari ini dan mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain kita bisa ngobrol-ngobrol dulu nih, nggak apa-apa. Untuk hari ini jadwalnya literasi bahasa Inggris seperti itu ya. Kita biasanya di kelas hari Rabu, Rabu jam 7 malam. Tapi karena kemarin ada satu dan lain hal, jadi kita untuk submateri literasi bahasa Inggris ini kita bertukar jadwal dengan materi yang lain seperti itu ya. Jadi tukar jadi di hari Sabtu jam 4 seperti ini. Oke, Yunanda. Hari ini gimana nih kabarnya Yunanda? Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu kita bisa mulai ya. Nanti aku mohon bantuannya buat ke admin di sini dan juga Yonanda. Nanti kalau misalkan suaraku agak terputus atau videonya agak berhenti kayak gitu, bisa mohon langsung diberitahu aja. Seperti soalnya ini di sini kebetulan lagi hujan seperti itu, jadi takut kalau kadang ada uh, internet connection problem seperti itu ya. Oke, oke, thank you Kak. Sebelumnya untuk materi hari ini. Untuk materi hari ini kita bakal belajar tentang ya pasti kita tentang belajar UTBK seperti ya teman-teman. Jadi tapi untuk di hari ini eh, aku akan membantu kalian buat em, mempelajari soal asli dari UTBK seperti yang sudah di apa namanya sudah disediakan dari Kemdikbud seperti itu. Nah, oke aku akan share screen dulu. Jadi di sini ada web. Mungkin dari Yunanda sudah pernah tahu webnya seperti itu, atau bahkan sudah pernah mencoba juga. Aku tunjukin dulu. Oke, nah seperti ini websitenya. Kalau dari Yunanda, udah pernah buka ke website ini belum ya? Framework SN PMB, seperti itu judulnya. Jadi dia website resminya ya dari Kemdikbud terkait. em, oke, belum. Oke, nanti Oke, mungkin bisa aku share juga linknya, jadi nanti bisa dicek lagi gitu ya sendiri. Nah, kayak aku mungkin mulai dari awal dulu nih, karena website ini cukup penting ya buat kita, terutama yang lagi belajar, emang persiapan buat UTBK atau SNBT seperti itu. Nah, jadi di sini framework ini ngejelasin benar-benar tentang komponen ujian tertulis berbasis komputer dalam seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru, jadi UTBK-nya. Nah, di sini ada keterangannya nih. Tesnya tuh ada dua macam ya. Di sini ada tes skolastik dan juga ada tes literasi. Tes skolastik ini isinya ada 4 subtes, yaitu kemampuan penalaran umum atau PU, kemudian ada pengetahuan dan pemahaman umum, kemudian ada pemahaman bacaan dan menulis, PBM seperti itu ya. Kemudian ada juga pengetahuan kuantitatif atau PK seperti itu. Nah, jadi ada 4. Sedangkan untuk yang tes literasi ini isinya literasi dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris, dan juga ada penalaran matematika. Nah, seperti itu. Jadi secara garis besarnya, untuk soal UTBK itu sorry, divided into two part ya. Jadi ada dua bagian seperti itu, dua bagian utama, skolastik, skolastik dan juga literasi. Yes, skolastik dan literasi seperti itu. Oke, aku akan hapus dulu ini. Oke. Nah, di sini di sini juga ada nih penjelasannya buat teman-teman yang belum mungkin masih unfamiliar, belum sepenuhnya memahami gitu ya tentang potensi skolastik ini. Di sini juga dijelasin nih apa aja. Jadi TPS adalah tes yang didesain untuk menguji kemampuan berpikir siswa seperti itu. Jadi em, khususnya kemampuan memahami dan bernalar seperti itu. Jadi ada matkul eh, map, sub mata sub materi mata penalaran umum, kemudian aja ada pemahaman bacaan dan menulis, ada juga penalaran kuantitatif seperti itu. Jadi utamanya adalah memahami dan bernalar seperti itu.
Nah, seperti ini ya, tentang penalaran induktif, penalaran deduktif, dan pengenalan kuantitatif seperti itu. Nah, now let's move to penalaran umum. Nah, di sini juga, tapi nggak akan aku bahas satu-satu seperti ya. Jadi di sini aku mau ngenalin sedikit aja, secara singkat aja seperti itu. Jadi TPS. Nah, di sini ada nih. Ini juga kita bisa nyoba soal mengerjakan soal-soalnya. Nanti juga bisa dicoba di sini. Coba contoh soal seperti itu. Di sini penalaran induktif itu isinya ada 10 soal dan waktu pengerjaannya adalah 10 menit seperti itu. Yang penalaran deduktif juga sama, 10 soal dan 10 menit. Kuantitatif juga sama nih, 10 soal dan 10 menit. Jadi di sini website ini benar-benar apa ya, ngebantu kita banget buat memahami lebih dalam. Kalau kita kan kalau yang baru pertama kali ikut TPK seperti itu akan bingung nih kira-kira nanti soalnya kayak gimana sih, terus jumlah soalnya berapa, pengerjaannya kayak gimana, terus pembagiannya juga kayak gimana. Nah, di sini udah lengkap banget. Jadi teman-teman bisa bisa cek website ini nanti untuk membantu dalam belajar. Seperti itu. Jadi ini juga ada penjelasan lebih lanjutnya ya teman-teman tentang masing-masing submaterinya itu tadi. Di sini juga ada untuk PBM, pemahaman bacaan dan menulis, isinya 20 soal dan waktu pekerjaannya adalah 20 menit, seperti itu. Di sini juga ada nih, isinya tuh apa aja sih garis besar atau tujuan dari jenis tes ini tuh apa, kayak gitu. Nah, kemudian ada penguatan kuantitatif sama juga 15 soal 20 menit. Kemudian yang di sini ada tes literasi nih yang akan kita pelajari pada hari ini ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi basically untuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ini dia hampir sama seperti itu. Tujuannya adalah seperti itu, memahami informasi yang tersaji dalam teks. Bedanya hanyalah yang bahasa Indonesia tertulis dalam bahasa Indonesia dan juga yang bahasa Inggris menggunakan bahasa Inggris seperti itu aja. Dan pembedanya juga adalah jumlah soalnya. Jadi kalau bahasa Indonesia 30 soal, waktunya 45 menit. Dan kalau yang bahasa Inggris 20 soal, waktunya 30 menit. Seperti itu. Nah, di sini juga ada penjelasan lebih lanjutnya ya, seperti itu. Nah, di sini ada juga nih dua hal utama yang menjadi tolak ukur keberhasilannya, seperti itu. Jadi di sini kita bisa benar-benar eh, memahami apa sih yang harus kita tingkatkan, apa yang harus kita benar-benar perhatikan dalam mengerjakan tes-tes UTBK ini nanti, gitu. Oke, di sini juga udah ada em, apa ya, keterampilan kognitif yang harus benar-benar dipelajari. Jadi ini lebih juga bisa dibilang kayak kisi-kisi UTBK. Nah, yang ini resmi gitu ya dari Kemdikbudnya sendiri seperti itu. Oke, seperti itu kurang lebih teman-teman. Sekarang mari kita coba buat contoh soalnya. Nah, contoh soalnya di sini ini tampilannya benar-benar seperti tampilan UTBK ya teman-teman. Jadi di sini nanti kurang lebih seperti ini. Kita bisa masukin nama dan juga nama institusinya. Tapi nanti pasti sesuai dengan nomor yang kita dapat, nomor peserta yang kita dapat seperti itu ya setelah mendaftarkan nanti. Nah, tapi kalau di sini bisa diisi dengan nama apapun ya. Jadi di sini aku cuma isi Ubay seperti itu aja. Kemudian yang asal sekolah atau instansi ini juga diisi apa aja boleh. Di sini aku akan mengisi caraku akademik seperti itu. Oke, nah di sini juga ada nih keterangannya. Jadi model tampilan layar ini, layout ini tuh benar-benar disesuaikan dengan UTBK nanti, seperti itu ya. Tujuannya agar kita bisa lebih familiar, bisa mempersiapkan diri lebih baik, seperti itu. Oke, kita bisa klik lanjutkan. Oh ya, nah di sini kita bisa pilih subtas nih, teman-teman. Kalau hari ini mau latihan subtas yang mana itu bisa banget, bisa bebas pilih di sini. Dan di sini karena kita hari ini belajar bahasa Inggris, jadi yang kita pilih adalah literasi dalam bahasa Inggris. Oke, lanjutkan. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Ini masih loading ya. Oke, nah kira-kira seperti ini nih. Jadi di sini nanti akan ada fotonya kita, akan ada foto kita di sini ya. Kemudian ada nomor peserta juga sesuai yang kita dapat ketika pendaftaran nanti dan juga ada nama lengkap. Nah, di sini ada juga kolom nomor-nomor ketika mengerjakan nanti dan di sini ada soalnya. Jadi kalau mau menjawab ini bisa tinggal diklik saja, kemudian klik selanjutnya. Kalau mau kurang yakin dengan jawaban tadi juga bisa klik sebelumnya. Terus juga kalau misalkan mau skip langsung ke nomor 7, misalkan seperti itu juga bisa. Jadi tinggal klik nomor yang ada di sini aja. Seperti itu, teman-teman. Nah, oke. Nah, jadi di website ini juga selain ada latihan soalnya seperti itu, ini juga menyajikan pembahasannya ya.
Ada pembahasannya juga nih. Jadi teman-teman bisa tahu tadi kita jawab apa, terus kunci jawaban yang benar itu apa, dan pembahasannya tuh kayak gimana gitu. Nah, misalkan tadi karena yang aku klik cuma yang nomor satu gitu ya. Ternyata nomor satu jawab ini dan ternyata jawabannya yang benar adalah E seperti itu. Dan di sini juga bisa dilihat nih pembahasannya. Nah, seperti ini. The sentence I don't buy anything is similar in meaning to bla bla bla. Jadi ada penjelasannya kenapa jawaban itu tadi, kenapa pertanyaan itu tadi jawabannya seperti ini gitu. Jadi kita bisa bisa banget bantu kita buat belajar kayak gitu ya. Oke, basically seperti itu teman-teman dan isinya ada 10 soal. Nah, terus di sini juga dia bisa beda-beda seperti ya setiap tahun soalnya. Contoh-contoh soal yang ada di sininya. Oke. Yes, kurang lebih seperti itu untuk apa namanya? Latihan soal yang dari framework SNPMB seperti itu teman-teman. Oke, buat Yunanda, kira-kira ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau penasaran nih kalau ngeklik ini munculnya kayak gimana gitu dari website ini dulu sebelum kita move ke bagian selanjutnya yaitu latihan-latihan soal ya. Jadi latihan soal yang sudah pernah di-post di website ini, kemudian nanti kita akan bahas bareng-bareng. Tapi kita nggak pakai website ini nanti udah aku pindah ke PDF kayak gitu ya teman-teman. Biar bisa dicoret-coret dengan lebih enak. Untuk Yonanda, dari sini aman atau mau ada yang ditanyain dulu? Boleh banget ya, jangan ragu-ragu kalau mau bertanya. Aman Kak? Oke, yes, thank you. Terima kasih Yonanda. Oke, sekarang kita akan pindah ke sini dulu. Nah, jadi di sini teman-teman, di sini ada simulasi UTBK bahasa Inggris, literasi bahasa Inggris. Tetapi ini soal yang sebelum websitenya diperbarui ya tadi. Tadi kan soalnya beda seperti itu. Nah, ini soal yang tahun lalu nih, kalau seingat aku. Tapi kurang lebih sama juga ya tipe-tipe soalnya, hanya beda teksnya saja kayak gitu. Nah, untuk hari ini kita akan belajar membahas latihan-latihan soal ini. Jadi seperti biasa, aku akan memberikan waktu kepada teman-teman buat ngebaca dulu, kemudian nentuin jawabannya, dan setelah itu nanti kita bisa bahas bareng-bareng sampai ke pembahasannya kayak gitu, biar kita tidak ada rasa penasaran lagi gitu di setiap nomor dan juga di setiap opsinya kayak gitu. Oke, untuk Yunanda, gimana? Siap? Sudah siap? Aku akan memberi waktu dulu ya. Oke, untuk ini nanti we have 1 hour and a half. Kita ada 1 jam 30 menit ya untuk hari ini. Jadi sebisa mungkin kita harus memanfaatkan waktu itu buat ngebahas. Jadi nanti dapatnya berapa nomor pun itu nggak masalah. Yang penting kita bisa benar-benar terbantu, kita bisa benar-benar mengambil manfaat dari apa yang kita pelajari hari ini kayak gitu. Oke, Yunanda. Mungkin kita bisa mulai ya. Yunanda bisa baca dulu ini soalnya dan juga bisa nentuin dulu nih jawabannya kira-kira A, B, C, D, atau E. Nanti kalau sudah ketemu jawabannya, boleh banget langsung ditulis di kolom chat atau juga tulis online juga nggak apa-apa. Oh ya, buat Yunanda juga boleh banget ya kalau mau on kamera, menyalakan kamera, tujuannya biar kita lebih bisa fokus gitu diskusinya ya. Jadi Yunanda bisa melihat Kak Ubay juga bisa melihat Yunanda seperti itu. Nah, jadi eh tapi kalau ya that if it is possible for you to turn on your camera, please do open your camera. However, uh, if it is not possible, misalkan jika kalau Yunanda ada kendala jaringan, kendala internet, koneksi internet, atau misalkan ada kendala device, masalah di device-nya kameranya, terus nggak bisa nyalain kamera gitu juga nggak apa-apa banget. Tapi yang oke, tapi kalau bisa untuk hari ini, untuk setiap kelasnya kita harus bisa aktif seperti itu ya, dan juga nggak usah malu-malu, jangan malu bertanya, jangan malu mencoba menjawab, dan jangan takut atau ragu kalau jawabannya salah seperti itu ya. Jadi if you have anything to share, kalau kamu ada sesuatu yang mau ditanyakan, sesuatu yang mau disampaikan seperti itu, nggak apa-apa. Langsung bilang aja atau bisa langsung raise hand dulu atau tulis di kolom chat dulu juga nggak apa-apa. Seperti itu. Oke. Jadi Anda bisa baca dulu yang nomor satu, kemudian nanti bisa tulis jawabannya di kolom chat, lalu kita akan bahas bareng-bareng. Oh ya, dan aku izin untuk
stop video sebentar dulu buat mengambil minum ya teman-teman. Mohon maaf sekali. Oke, I'm back. Untuk Yunanda gimana? Sudah ketemu jawabannya? Apakah A, B, C, D, atau E? Atau masih kesulitan nih? Nggak apa-apa. Kalau kesulitan juga, that's okay, bilang aja. Bisa tulis di kolom chat ya. Kalau masih bingung nih, misalkan bingung antara A atau B, seperti itu. Atau C dan E, kayak gitu. Juga nggak apa-apa. Masih bingung? Oke ya, that's okay. Mungkin kita bisa langsung bahas aja ya, kalau seperti itu. Oke, biar setelah ini kita bisa move ke nomor 2 dan juga selanjutnya. Oke, jadi seperti yang em, biasa kita bahas ya, oh, salah. Biasa yang bisa kita bahas tiap materi dan juga tiap mengerjakan latihan soal. Jadi langkah pertama adalah baca soal ya. Step satu untuk mempersingkat waktu, apalagi ketika UTBK nanti sesuai instruksi yang dari website itu tadi ya, karena tiap subtesnya itu dikasih waktu seperti waktunya dibatasi. Jadi kita harus benar-benar memanfaatkan waktu biar kita nggak menghabiskan banyak waktu di satu nomor aja kayak gitu. Sedangkan banyak yang harus kita kerjakan. Jadi step satu adalah baca soal. Nah, seperti itu. Jadi instead of baca teksnya dulu, daripada baca teksnya dulu, kita lebih baik untuk baca soalnya dulu seperti itu. Jadi, who suggested moderating the school competition in order to create a healthy one? Siapa yang menyarankan untuk moderate the school competition? Moderate ini artinya seperti memimpin seperti itu ya teman-teman. Memimpin. Nah, moderate, memimpin the school competition, kompetisi di sekolah in order to. Nah, in order to ini sama aja seperti kata to gitu aja ya. In order to. Jadi in order to ini artinya adalah agar atau supaya atau untuk juga bisa. Supaya atau untuk atau agar. Nah, to create a healthy one. Untuk membuat atau menciptakan kompetisi yang sehat seperti itu. A healthy one ini maksudnya a healthy competition. Sebuah kompetisi yang sehat. Nah, di sini kita udah tahu nih. Dan setelah step satu baca soal itu tadi, step 2 adalah kita tandain keywords-nya. Step, salah. Step 2 mark keywords atau tandain kata kunci. Kata kunci.
Nah, kayak gini. Step 2, mark keywords atau tanda tanda kata kunci. Nah, di sini, oh Yunanda jawab B. Oke, thank you Yunanda. Oke, tandain kata kunci di sini. Kata kuncinya bisa ada moderating ya. Moderating dan juga school competition. Nah, baru nih kita bahas, kita ke step 3 yaitu baca em, soalnya, baca teksnya, I'm sorry. Jadi step 3 di sini kita bisa mulai baca teksnya. Jadi setelah kita tahu apa sih yang dicari atau yang ditanyain dari pertanyaan itu tadi, seperti itu. Step 3 baca teks. Nah, di sini kita bisa langsung nih. Oke, I'm sorry, sebentar ya. Kita bisa langsung cari aja karena di sini sudah kebetulan ada kata moderating. Jadi siapa sih yang menyarankan buat uh, school competition itu dipimpin oleh seseorang seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Di sini ada nama-namanya ya. Ini adalah nama-nama yang memberikan opini tersebut. Kemudian ini adalah opininya seperti itu. Nah, ada Sani, Ardilo, Mohades, Harish Kumar, Lexi, dan juga Dipa Kaushik seperti itu. Nah, kita bisa baca satu-satu di sini. Misalkan punya Sani. School is the place where children start their journey towards a competitive life. However, it seems like it is high time that school authorities should take some steps to control the competition. So, should competition be moderated in school? Seperti itu. Nah, ini dia baru mulai apa ya namanya? memulai opininya itu. Jadi dia di sini intinya adalah should competition be moderated in school. Jadi dia di sini belum memberikan opini seperti itu, tapi dia baru bertanya, apakah kompetisi di sekolah harus dipimpin seperti itu atau harus lebih diatur ya maksudnya? Apakah kompetisi di sekolah harus dipimpin atau diatur maksudnya ya, seperti itu ya. Jadi agar lebih lebih tertata, lebih teratur juga untuk pelaksanaannya seperti itu. Nah, oke, jadi untuk yang Sani ini sepertinya bukan jawaban yang benar ya, dan di sini juga tidak ada opsi Sani seperti itu, karena dia memang yang memfasilitasi atau yang memberikan pertanyaan tersebut. Yang kedua, dari Ardilo, a fish and a bird cannot compete as they have different strengths. Jadi dia menggunakan perbandingan di sini. Seekor ikan dan juga seekor burung tidak bisa bersaing ya, karena mereka emang kemampuannya beda, kekuatannya itu beda atau kelebihannya itu beda. And it is the same case with the students. Jadi dia di sini mengatakan bahwa students should there should not oke gini aja, there should not be competition. Jadi di sini si Ardilo ini dia tidak mendukung adanya kompetisi antar siswa ya, karena menurut dia tiap siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda seperti itu. Menurut Ardilo, setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda. Nah, seperti ini. Menurut dia seperti ini. Jadi, untuk pernyataan dari Ardilo ini tidak sesuai ya. Tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan dari teks dari soal ini tadi. Who suggested moderating? Jadi kita bisa langsung eliminasi nih. Yang Ardilo ini tidak juga. Jawabannya salah ya. Oke, ini aku catat gini aja. Nah, oke. Kemudian Mohades. Kita lihat yang Mohades di sini. Competition is a part of life. And whether the school or student want it or not, it will always exist. No one can moderate or control competition. Nah, sedangkan di sini Mohades memberikan pernyataan atau menyarankan atau menurutnya itu competition itu merupakan bagian dari kehidupan, part of life, bagian dari kehidupan. And whether the school or children want it or not, dan biarpun pihak sekolah ataupun si siswa itu sendiri mau atau tidak mau, itu selalu ada gitu. Mau nggak mau, competition itu selalu ada ya, teman-teman. Maksudnya seperti itu. Mau nggak mau, kompetisi selalu ada dan tidak ada yang bisa moderate or control competition. Jadi, menurutnya si Muhades ini,
competition itu tidak bisa dipimpin atau diatur, dikontrol seperti itu. Jadi pernyataan Muhadis ini juga berbeda dengan yang ditanyakan di nomor 1 ini ya. Jadi kita bisa langsung eliminasi juga. Karena menurut dia ini tadi kita bisa tulis di sini kompetisi tidak bisa dikontrol. Nah, seperti itu. Sedangkan yang di sini tadi yang dia menginginkan bahwa sekolah kompetisi sekolah itu harusnya dipimpin atau diatur seperti itu. Kemudian kita ke Harish Kumar. Competition plays a major role in shaping up students' personality. However, too much of it is bad. It often leads to students getting involved in all kinds of wrong things just for the sake of winning. Competition in schools must be moderated so that healthy competition persists amongst the students. Jadi menurutnya Harish Kumar, kompetisi itu memegang peran penting ya dalam membentuk personality student, dalam membentuk karakter para siswa seperti itu. Tetapi terlalu banyak kompetisi itu juga tidak baik seperti itu. Jadi dia Haris ini juga setuju dengan kompetisi, dengan adanya kompetisi, tetapi dia juga memberikan batasan nih. Kalau terlalu banyak kompetisi, itu tuh nggak baik, kayak gitu. Karena bisa memberikan efek negatif juga ke siswanya. Dia juga ini, it often leads students to getting involved in all kinds of wrong things. Jadi juga bisa membuat siswa itu terlibat dalam banyak hal yang salah, yang biasa dianggap salah ya, just for the sake of winning. Ini artinya adalah cuma biar menang seperti itu, karena mereka pengen menang, apalagi kan masih sekolah seperti itu ya, jadi masih masa remaja seperti itu, mereka benar-benar pengen menunjukkan bahwa mereka itu memiliki kekuatan kayak gitu nih. Nah, itu tadi salah satu efek kalau terlalu banyak kompetisi seperti itu. Nah, jadi di sini dia memberikan pernyataan juga, competition in schools must be moderated so that healthy competition persists among the students. Nah, di sini kita bisa highlight nih pernyataan dia yang terakhir di sini. Competition in schools must be moderated so that healthy competition persists among the students. Jadi dia di sini tadi yang pertama ada 3 poin nih dari Harish Kumar. Competition atau kompetisi itu membentuk karakter siswa. Kompetisi bisa membentuk karakter siswa. Tapi, namun terlalu banyak kompetisi juga tidak baik. Karena jadi siswanya jadi merasa tiap ada permasalahan dia selalu ingin menang. Nah, seperti contohnya adalah misalkan contoh yang paling simpel ini misalkan kayak tawuran kayak gitu ya misalnya. Jadi misalkan atau tidak harus tawuran tapi kayak apa ya contohnya berantem sama temennya sendiri nih kayak gitu. Dia cuma pengen menang gitu. Sebenarnya masalahnya nggak terlalu gede tapi dia pengen membuktikan kalau dia tuh bisa mengalahkan si temannya ini tadi seperti itu. Terlalu banyak kompetisi juga tidak baik karena membuat siswa selalu ingin menang seperti itu. Ya kan, selalu ingin menang itu baik, sangat baik. Tapi karena masih siswa jadi takutnya tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang buruk seperti itu ya, mana yang baik dan mana yang buruk. Tanpa memikirkan baik atau buruknya. Ya, seperti itu. Kemudian di sini akhirnya di akhir dia juga memberikan pernyataan kompetisi di sekolah harus diatur atau dipimpin agar kompetisi yang sehat bisa apa ya bisa berlanjut di antara para siswa. Nah, kayak gini. Jadi poinnya Haris Kumar di sini ada 3, teman-teman. Bisa dilihat ya dari yang pertama ini nih. Competition plays a major role in shaping up students' personality. Kompetisi bisa membentuk karakter siswa, kayak gitu. However, namun terlalu banyak kompetisi itu juga tidak bagus.
karena itu membuat siswa selalu ingin menang kayak gitu. Nah, akhirnya yang ketiga kesimpulannya, competition in school must be moderated so that healthy competition persists among the students. Maka dari itu, kompetisi di sekolah itu harus diatur atau harus dikontrol ya, agar di kalangan siswa itu bisa tercipta kompetisi yang sehat kayak gitu. Nah, jadi di sini bisa di-highlight juga nih healthy competition ya, teman-teman. Seperti di oke, seperti di pernyataan soalnya di sini. Moderating the school competition in order to create a healthy one. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan juga ya bahwa jawaban yang benar dari soal ini adalah yang Harish Kumar, dari Harish Kumar seperti itu. Karena di sini sudah sangat jelas ya teman-teman. Pernyataan-pernyataan dari mm, soal ini, who suggested moderating the school competition ini sesuai dengan dan bisa kita temukan di semua pernyataannya Harish Kumar seperti itu. Jadi karena ini sudah sangat obvious atau sudah sangat kelihatan, bisa nih kita langsung pilih jawaban yang E tanpa harus membaca kembali tentang dua opsi yang belum kita baca gitu ya, yang Lexi dan juga yang Dipa Kaushik ini. Itu adalah triknya kalau teman-teman udah lagi UTBK, terus waktunya terbatas seperti itu. Nah, tapi karena ini kita cuma latihan aja, jadi kita mungkin bisa lebih baca lagi, biar lebih yakin nih apakah jawaban kita itu benar atau enggak. Oke, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi nih. Dua lagi. Yang selanjutnya ada Lexi. Schools can keep children away from competition for some time. Jadi sekolah itu bisa menjaga anak-anak dari kompetisi untuk sementara waktu. But sooner or later, uh, apa ya? Seiring berjalannya waktu seperti itu, cepat atau lambat, children have to face it. Anak-anak tuh harus menghadapinya seperti itu. Oke, aku tulis dulu di sini. Sekolah bisa menjauhkan anak-anak dari kompetisi untuk sementara waktu aja gitu, nggak selamanya. Tapi cepat atau lambat mereka akan menghadapinya. Nah, di sini ada kata face it ya teman-teman. Face it. Face ini kan kalau diartikan secara harfiahnya itu adalah apa teman-teman artinya? Face berkaitan dengan salah satu anggota badan, yaitu ada yang bisa bantu. Face artinya, oke. Mungkin face artinya wajah ya. I'm sure teman-teman di sini pasti sudah tahu face artinya wajah seperti itu. Tapi untuk di konteks ini, face itu artinya nggak cuma wajah ya, tapi face juga bisa artinya menghadapi. Nah, kayak gitu. Face artinya menghadapi. Schools and teachers take the responsibility. Jadi sekolah dan guru bertanggung jawab untuk menjelaskan kepada anak-anak tentang arti dari kompetisi yang sehat seperti itu. Jadi di sini dia juga nggak apa ya, nggak sesuai dengan tidak sesuai dengan soal nomor satu ini. Jadi di sini dia menyatakan hanya menyatakan ininya saja, menyatakan apa namanya? Oke, menyatakan opininya saja seperti ya terkait gimana sih harusnya apa tindakan yang harus dilakukan dari pihak sekolah dan juga gurunya seperti itu. Oke, yang terakhir ada Dipa Kaushik dari Dipa Kaushik nih. Competition is one good way to track performance. Kompetisi adalah salah satu cara yang baik untuk track performance. Jadi men-track atau apa ya? Track performance. Okay, only a serious competition can make children understand the value of hard work that leads to success. Jadi kompetisi adalah salah satu cara yang baik untuk
men-track atau melacak seperti itu ya, melacak performance atau kemampuan siswa. Nah, tetapi serious competition can make children understand the value of hard work that leads to success. Jadi dari kompetisi itu membuat siswa bisa atau anak-anak bisa memahami the value of hard work. Jadi apa sih artinya dari kerja keras gitu kan. Jadi dari kerja keras itu mereka bisa paham nih, oh setelah kita bekerja keras kita akan mendapatkan hasil yang baik, hasil yang bagus seperti itu dan akan membuat diri kita sendiri bangga seperti itu. That leads to success dan membuat diri kita sukses seperti itu. Nah, jadi di sini juga tidak sesuai atau masih belum apa namanya? Tidak sesuai dengan apa yang tertulis di soal nomor satu ini seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa langsung simpulin nih buat yang Dipa Kaushik dan juga yang Lexi itu juga tidak sesuai. Jadi yang paling sesuai tadi adalah yang Harish Kumar seperti itu. Yes. Oke, dari situ dulu teman-teman. Karena eh, hari ini kita pembahasan soal ya. Jadi buat teman-teman, oh di sini ada Efran Sandi juga. Halo Efran, selamat datang ya. Welcome to our class today. Untuk nomor satu dulu, gimana? Masih aman atau mau ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Oh ya, dan teman-teman di sini juga aku ingin mengingatkan sekali lagi ya, boleh banget kalau mau tanya dulu atau mau coba jawab seperti itu bagus banget dan jangan malu-malu, jangan takut salah seperti itu karena itu juga bagian dari it's a part of our process ya. Itu bagian dari proses kita dalam belajar seperti itu. Jadi teman-teman di sini harus semangat, uh, harus coba harus berani mencoba menjawab atau juga mengutarakan pendapatnya kayak gitu karena di sini teman-teman nggak cuma eh, belajar untuk UTBK saja tapi juga di sini teman-teman aku harap bisa lebih mempersiapkan diri untuk nanti menjadi mahasiswa ketika di perguruan tinggi seperti itu. Jadi ketika di perguruan tinggi nanti kita harus benar-benar aktif dan juga berani kayak gitu, nggak perlu lagi malu-malu untuk menyatakan pendapatnya atau takut salah kayak gitu. Oke, jadi teman-teman untuk nomor satu dulu, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Atau kita bisa lanjut ke nomor dua. Bisa tulis di kolom chat ya, atau kalau mau menyalakan mikrofon juga boleh banget. Oke, gimana teman-teman? Aman. Oke, yes. Thank you, Efran. Teman-teman, oke. Untuk kelas hari ini kita santai aja ya. Jadi teman-teman juga bisa banget siapin cemilannya atau minumannya di sebelah mejanya seperti itu ya. Jadi biar tetap fokus juga kayak gitu. That's okay, bisa santai aja. Tapi yang penting tetap bisa uh, bisa mengikuti buat kelas hari ini kayak gitu. Oke, let's move to number two. Oke, seperti biasa aku akan ngasih teman-teman waktu terlebih dahulu untuk coba menjawab A, B, C, D, atau E. Kemudian nanti kita juga bahas bareng-bareng seperti itu. Kalau sudah ada jawabannya, boleh langsung ditulis di kolom chat atau di on mic langsung juga nggak apa-apa banget seperti itu ya. Oke, silakan teman-teman. Oke, dari Efran atau dari Yunanda, apakah udah ada ketemu jawabannya atau belum? Oh, nggak apa-apa. I will give you more time. Just take your time.
I'm still on mute apparently. Oke. Efran jawab C. Oke. Thank you, Efran. Thank you for trying to answer it. Untuk Yunanda, udah ketemu jawabannya? Atau masih bingung juga? That's okay. Atau bingung nih antara opsi yang ini atau yang ini, kayak gitu. Oke, untuk persingkat waktu juga ya, kita bisa mungkin bisa langsung bahas aja. Nanti Yunanda kalau di tengah-tengah mau coba jawab juga, bisa langsung tulis aja jawabannya di kolom chat atau direct message ke aku juga nggak apa-apa. Oh, Yunanda sudah menjawab C. Oke, yes, thank you. Jadi, the word persist in Harish Kumar's post is closest in meaning to bla bla bla. Nah, tipe soal yang kayak gini juga lebih jauh lebih mudah, guys. Jadi kayak dia udah nentuin ya in Harish Kumar's post. Jadi kita nggak perlu fokus ke yang lainnya, nggak perlu fokus ke yang lainnya. Kita bisa langsung fokus aja ke postingannya Harish Kumar di sini ya, yang di sini. Oke, aku warnain kuning. Nah, competition plays a major role in shaping up students' personality, seperti yang sudah kita bahas ya. Nah, kemudian di sini yang ditanyakan adalah kata persist. Nah, kalau menurut teman-teman nih, apa nih artinya persist ini tadi? Apa nih? Jawab, arti kata persist. Dari Efran dan dari Yonanda, gimana teman-teman menurut kalian? Apa nih? Apakah artinya em, tinggal atau artinya lanjut atau artinya seperti apa? Bertahan. Yes, exactly. Thank you very much, Efran. Terima kasih ya. Betul, artinya adalah, bentar ini aku hapus dulu. Ah ya, kehapus semua. Udah deh, nggak apa-apa. Bertahan, yes. Bertahan ataupun berlanjut seperti itu. Oh, oke. Nah, the word persist di sini kita langsung fokus aja ke kalimat yang kata yang ada kata yang ditanyakannya itu tadi ya. Competition in schools must be moderated so that healthy competition persists among the students. Agar kompetisi yang sehat bisa berlanjut atau bertahan di antara para siswa. Nah, bertahan. Kalau untuk yang A, ini artinya adalah apa? Occurs artinya apa, teman-teman? Apakah ada yang bisa bantu jawab? Kalau menurut kalian apa nih occurs artinya? Kenapa kok nggak jawab A tadi? Apa nih kira-kira artinya occurs kalau gitu? Ada yang tahu mungkin teman-teman? Tentu saja, oke. Occurs. Jadi di sini artinya adalah terjadi. Nah, terjadi. Mungkin untuk bahasa Inggrisnya tentu saja ini memang agak mirip ya, karena memang bahasa Inggris itu banyak kata yang pengucapannya agak mirip kayak gitu. Nah, but that's okay. Kita jadi di sini kita juga belajar untuk vocabnya ya. Jadi biar lebih banyak juga kosakata yang kita pelajari. Untuk tentu saja ini kita pakai of course. Nah, seperti itu. Jadi beda tulisan ya, tapi bunyinya hampir sama. Kalau yang ini of course, yang ini of course. Seperti itu. Yang ini of course. Of course ini terjadi. Jadi baru terjadi atau baru apa ya? Ya terjadi seperti itu. Jadi uh, kalau kata ini diganti dengan of course, competition in school must be moderated. Kompetisi di sekolah harus diatur atau harus dikontrol atau harus dipimpin so that healthy competition agar kompetisi yang sehat bisa terjadi di kalangan para murid seperti itu atau bisa apa ya bisa tercipta. Nah, terjadi atau tercipta nih. Biasanya kalimat yang paling enak di bahasa Indonesia kok kayak gitu kan. Uh, Sehingga kompetisi yang sehat bisa tercipta di antara kita semua seperti itu. Sehingga kompetisi yang sehat bisa terlaksana di antara kita semua. Nah, ini juga bisa seperti itu. Tapi artinya adalah di sini konteksnya berarti dia baru pertama kali kejadian, baru pertama kali bakal dilaksanain kayak gitu. Sedangkan arti dari kalimat ini adalah healthy competition itu awalnya sudah ada dan kemudian
tujuannya adalah agar bisa terus bertahan, seperti kata teman-teman tadi. Persis artinya bertahan, seperti itu. Jadi untuk occurs ini dia kurang tepat ya, bukan sinonimnya. Oke, nah jadi di sini ya tadi teman-teman closest in meaning itu sama juga artinya dengan sinonim ya. Oke, teman-teman yang tadi aku rasa sudah paham juga dengan ini tadi karena jawabannya sudah em, betul ya kurang lebih C. Oke, kita bahas dulu nih yang B, remains. Oke, remains ini juga sama saja bertahan seperti itu. Remains ini artinya tetap. Oke, untuk remains ini artinya tetap. Nah, sebenarnya ini juga agak tricky ya, seperti itu teman-teman. Oke, wait. Agak tricky karena terus bedanya tetap sama bertahan itu apa? Kan sama-sama tetap ada, tetap berlanjut seperti itu ya teman-teman. Tapi pembedanya di sini adalah kalau tetap itu dia tidak akan ada perubahan lagi seperti itu. Jadi kondisinya tetap saja seperti itu. Kalau kurang bagus, ya tetap kayak itu terus, nggak ada perkembangan. Sedangkan di sini yang diinginkan adalah healthy competition itu tetap berlanjut dan juga di sini mengandung arti eksplisit, arti implisit, I'm so sorry, arti implisit bahwa pihak ini menginginkan kompetisi yang sehat itu bisa terus dijalankan dan juga bisa menjadi lebih baik seperti itu. Nah, jadi di sini kan ini yang ditanyakan mungkin betul ya kalau di konteks lain kita bisa menganggap remains itu adalah salah satu sinonim dari persis, bertahan. Tetapi untuk di konteks ini kita mencari yang closest in meaning. Jadi yang paling dekat seperti itu. Jadi kalau sinonim kan memang banyak ya di bahasa Inggris, tapi kita di sini cari yang paling dekat, cari yang paling sesuai dengan konteksnya. Seperti itu. Jadi kita harus melihat juga konteksnya. Closest in meaning to remains ini jadi salah ya. Oke, dan jadi tadi jawaban teman-teman adalah C. Yunanda jawab C, Efran juga jawab C. That's really good. Jadi jawaban yang betul memang C ya teman-teman. Continuous. Seperti tadi. Jadi kita bisa mengganti kata di situ tadi dengan kata continuous. Ini aku lengkarin dulu. Competition in schools must be moderated so that healthy competition continues among the students. Seperti itu. Jadi tetap berlanjut. Oke, jadi kalau kita sudah menemukan jawaban yang paling tepat, kita bisa langsung move ke nomor selanjutnya. Seperti itu. Tapi karena di sini kita masih latihan, bisa banget nih bahas yang lain lagi biar tetap lebih paham seperti itu. Oke, untuk yang prevails, mungkin ada yang tahu prevails ini artinya apa? Kenapa nih tadi tidak nggak jawab yang prevails? Emangnya prevails artinya apa nih, teman-teman? Ada yang tahu? Ada yang bisa bantu? That's okay. Atau belum tahu nih, baru pertama dengar kata prevails. Oke, jadi prevails teman-teman di sini artinya adalah apa ya? Kalau artinya itu dia kayak lebih kuat atau lebih hebat seperti itu. Jadi mungkin kalau di sini di konteks ini artinya jadi lebih baik atau lebih kuat seperti kita bisa lebih pakai lebih kuat nih seperti itu. Nah, di sini juga hampir tepat seperti itu ya, tapi yang memang paling tepat adalah yang continuous. Jadi kalau karena prevails ini em, di sini yang pertama diharapkan adalah persis atau berlanjut dulu, keberlanjutannya yang ingin diharapkan dari konteks ini, dari pihak Haris Kumar ini, seperti itu. Jadi bukannya menjadi lebih baik seperti itu, tapi yang pertama diharapkan adalah menjadi berlanjut atau tetap ada, seperti itu. Jadi jawaban yang C, yang D ini juga kurang tepat, karena kita yang mencari yang paling dekat dengan konteks tersebut. Kemudian yang E, stays. Stays di sini artinya sama atau tetap seperti atau tinggal atau bertahan. Nah, di sini artinya hampir sama, paling dekat dengan remains. Jadi untuk B sama C ini hampir sama.
Jadi kalau ada dua opsi yang hampir sama kayak gini dan bingung, kita bisa eliminasi dua-duanya sekaligus, teman-teman. Itu ada cara cepat lagi ya. Remains dan stays. Ini kan artinya hampir sama persis begitu ya. Nggak ada perubahan, tetap gitu. Nah, jadi karena dia hampir sama jawabannya, nggak mungkin dong salah satunya benar karena dia artinya benar-benar hampir sama semuanya. Jadi kita bisa langsung sekaligus eliminasi dua jawaban tersebut biar kita ada tersisa opsi yang lebih sedikit, jadi kita bisa lebih gampang lagi nih dalam mengerucutkan untuk menemukan satu jawaban yang paling benar kayak gitu. Tapi untuk yang nomor dua ini tadi keren banget teman-teman udah bisa menemukan jawaban yang benar, keren banget. Oke, oke, that's it everyone buat nomor dua. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau masih bingung nih bedanya yang remain sama yang stays misalkan atau bedanya yang prevails atau contoh penggunaan kata prevails itu kayak gimana sih atau mungkin pertanyaan yang lain boleh banget silakan ditanyakan terlebih dahulu ya. Kalau sudah aman kita bisa lanjut ke nomor tiga. Oke, thank you very much Evran. Kita bisa lanjut ya ke nomor tiga. Oke, this is nomor tiga. Jadi memang UTBK itu satu teks digunakan untuk beberapa soal seperti itu ya. Jadi menurutku itu jadi lebih memudahkan ya karena kita kan oh, udah paham nih tadi udah baca berkali-kali seperti itu kemudian jadi tinggal bedain soalnya aja, bedain jawab, bedain apa yang harus kita cari kayak gitu. Tapi kurang lebih kitanya sudah paham dengan teks yang barusan kita baca atau yang sedang ditanyakan. Seperti itu. Nomor tiga, what is the tone of the thread regarding the school competition? What is the tone? Jadi tone-nya tuh kayak gimana sih atau tujuannya seperti itu. Atau apa sih yang kira-kira ingin disampaikan atau sikapnya para penulis ini seperti itu. Secara garis besarnya tuh kayak gimana? Apakah encouraging, humorous, passionate, objektif atau biased? Oke, mungkin di sini aku bisa bantu dulu ya biar teman-teman lebih gampang juga dalam menentukannya. Jadi mungkin yang ini encouraging. Encouraging ini mendukung seperti itu. Oke, humorous ini terkait dengan humor seperti itu atau menghibur seperti itu ya. Kemudian yang passionate, passionate ini artinya juga seperti mendukung seperti itu atau sangat menggebu-gebu seperti itu. Menggebu-gebu. Bahasa Indonesia kita bisa pakai menggebu-gebu. Kemudian yang D, objektif, artinya juga objektif ya kalau di bahasa Indonesia. Jadi objektif itu sesuai dengan data dan tidak hanya opini tapi juga dilengkapi dengan argumennya yang mendukung seperti itu teman-teman. Kemudian yang D, biased, jadi dibacanya biased seperti itu ya. Bukan kalau di bahasa Indonesianya tetap ada bias ya, secara bias seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang tahu bias di sini artinya apa? Apa nih kira-kira teman-teman? Bias. Bias kalau di bahasa Indonesia artinya apa nih? Oke. Biased ini bisa dikatakan lawan katanya objektif ya, teman-teman. Lawan katanya objektif adalah yes, anyone? Apa nih kira-kira? Efran, apa nih lawan atau Yunanda? Lawan katanya objektif, apa nih? Masih ingat nggak nih kira-kira? Oke, aku bantu ya ingetin ini. Jadi bisa secara subjektif seperti itu. Atau hanya merupakan opini. Opini tapi tidak dilengkapi dengan argumen yang mendukung seperti itu.
Nah, oke. Nah, jadi di antara opsi A, B, C, D, E ini kira-kira yang mana nih? Turn off the thread yang paling tepat. Kalau sudah ketemu jawabannya, boleh banget langsung on menyalakan mikrofon atau bisa juga, boleh juga kalau mau nulis di kolom chat atau direct message juga nggak apa-apa. Oke. Oke, silakan Yunanda dan Efran, take your time. Oke, ada yang jawab D. Thank you. Kita tunggu satu lagi jawabannya. Atau mungkin mau share dulu nih jawabannya. Kenapa kira-kira kok D? Tadi yang jawab D adalah Efran. Efran, yes. Mungkin kenapa nih Efran memberikan jawaban jawaban D? Oke, jawaban D berarti objektif. Oke, thank you. Untuk satu lagi, siapa di sini? Yunanda. Apakah jawabannya A, B, C, D, atau E? Jadi ini untuk keseluruhannya ya teman-teman. Bukan hanya satu jawaban atau dua jawaban. Jadi untuk keseluruhannya. Okay, I will count from 3 to 1. And we will move to the pembahasan ya. 3, 2, 1. Okay. Thank you for trying to answer this question ya. What is the tone of the thread regarding the school competition? Oke, thread. Aku mau bahas kosakata dulu ya di sini biar kita lebih tahu teman-teman. Thread. Thread di sini artinya bisa diartikan sebagai utas ya teman-teman. Jadi seperti kalau teman-teman di sini ada yang main Twitter mungkin atau X sekarang, biasanya kan ada thread tuh. Nah, itu utas ya. Jadi apa ya? Sebuah teks yang ditulisnya tuh secara menurun seperti itu atau banyak kayak gitu ya. Masih dalam satu pembahasan tapi nulisnya tuh nggak cuma dalam satu bagian. Jadi dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Seperti di sini ya. Di sini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam bagian. Mereka eh, ID-nya berbeda-beda, tetapi masih dalam satu topik yang sama, membicarakan hal yang sama. Seperti itu. Oke. What is the tone of the thread regarding the school competition? Terkait kompetisi di sekolah. Yang A, encouraging atau mendukung. Apakah thread ini mendukung? Kalau kita lihat kembali ya, teman-teman. Tadi di sini ada yang mengatakan bahwa um, cannot compete. A fish and a bird cannot compete as they have different strengths. Jadi ada yang bilang, and it is the same case with the students. Seekor ikan dan burung itu tidak bisa berkompetisi karena mereka punya kelebihan yang berbeda, mereka punya kemampuan yang berbeda. Dan sama halnya dengan para murid seperti itu. Jadi di sini eh, teks yang kedua di sini, opini yang kedua dari Ardilo mengatakan bahwa students itu nggak bisa dikompetisikan, tidak bisa berkompetisi karena mereka emang
berbeda kemampuannya kayak gitu. Jadi di sini ada satu yang menunjukkan bahwa dia tidak setuju. Ya, jadi dia tidak mendukung school competition nih. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa tidak semua eh, opini di sini, tidak semua pernyataan di sini, statement di sini itu mendukung atau encouraging the school competition. Jadi kita bisa eliminasi jawaban yang A, karena tidak semuanya mendukung. Oke, di sini bisa aku lihat ya, yang nggak mendukung itu, oh, Ardilo, statement Ardilo tidak mendukung school competition. Nah, oke. Yang kedua, menghibur. Apakah teks ini menghibur? Jadi teks ini sepertinya tidak bertujuan untuk menghibur ya. Jadi kalau menghibur ini biasanya teks yang naratif atau cerita fiksi seperti itu, seperti yang sudah kita pelajari di minggu lalu, macam-macam purpose of the text, macam-macam tujuan teks. Kalau teman-teman masih ingat, jadi ada teks deskriptif, ada teks report, ada teks apalagi ya, exposition, ada teks naratif seperti itu. Nah, kalau di sini adalah mendiskusikan suatu hal ya, seperti itu. Jadi dia sifatnya nggak menghibur sama sekali seperti itu, malah bikin pusing nih kita. Bukannya menghibur ya, jadi malah bikin pusing mendebatkan apakah school competition itu penting atau tidak, apakah itu harus dikontrol atau tidak kayak gitu. Jadi jawabannya juga bukan menghibur. I'm sure teman-teman juga nggak merasa terhibur ya dengan baca ini. Malah jadi pusing nih. Kenapa sih kita harus baca statement dari orang-orang kayak gitu? Oke, but the thing is, everyone, um, mungkin teman-teman di sini masih terlintas di pikirannya atau masih kadang berpikir, kenapa sih belajar bahasa Inggris kayak gini, memahami statement kayak gini, dan apa namanya? Masuk tes juga dimasukin salah satu subtes juga di UTBK kayak, duh, nyusahin banget gitu sih. Ada nggak teman-teman yang mikir seperti itu? Yang apakah menurut teman-teman ini subtes paling susah nih? Atau menurut Yunanda dan Evran, menurut teman-teman subtes paling sulit itu apa? Ini kita sambil ngobrol aja nggak apa-apa. Kalau aku menurutku dulu yang paling susah itu penalaran matematik, penalaran kuantitatif ya, yang PK itu. PK sama penalaran umum itu susah banget tuh. Soalnya di sini aku dulu kayak belum bisa gitu. Matematikanya kayak masih susah banget. Kalau menurut kalian apa nih, guys? Apakah bahasa Inggris? Oke, literasi bahasa Inggris. Yes. I see. That's okay, Efran. Thank you for telling me. Soalnya emang ya, karena tuh kalian ngerasa nggak sih? Soalnya tuh kayak selama kita belajar, yang kita pelajarin selama SD, SMP, SMA, dan untuk UTBK, itu tuh beda banget, ya kan? Kayak kita biasa belajar apa ya? Belajar tenses, kayak yang paling bosenin tuh kan, yang grammarnya itu kayak simple present tense, simple past tense, kayak gitu. Terus tiba-tiba pas kita mau masuk kuliah, mau ikut UTBK, tiba-tiba panjang banget kayak gini gitu kan, kita jadi bingung ya. It's okay, karena aku dulu juga sempat ngerasa kayak gitu, kayak apa sih tujuannya kayak gini tuh, kayak gitu kan. Kenapa misalkan nih kita mau masuk FK kayak gitu, atau mau masuk fakultas yang lain, kenapa kita harus belajar bahasa Inggris gitu kan. Tapi the thing is, everyone, bahasa Inggris tuh cukup penting ya. Karena apalagi kalian eh, ketika nanti sudah kuliah seperti itu, misalkan untuk mengerjakan tugas-tugas, nanti juga dosen tuh akan sering meminta kalian untuk membaca artikel research seperti itu ya, artikel penelitian. Nah, artikel penelitian itu nggak cuma dari Indonesia, jadi banyak juga eh, nggak cuma ditulis dalam bahasa Indonesia, tapi juga banyak yang ditulis dalam bahasa Inggris seperti itu. Nah, jadi tujuannya kalian belajar bahasa Inggris ini apa ya? Jangan dijadikan beban seperti itu. Maksudku, eh ya udah dijalani aja. This is part of your process. Ngerasa susah itu tuh wajar banget. Karena emang kita belajar suatu bahasa yang bukan bahasa kita, gitu kan?
Ini emang bukan bahasa kita seperti itu. Jadi kalau ngerasa susah, ya emang wajar banget. Bukannya kita yang nggak bisa, tapi emang kita sedang belajar dan kita sedang merasa kesulitan seperti itu. Dan ya tujuannya itu nanti supaya kita terbiasa gitu baca teks dengan bahasa Inggris dan juga menggunakan bahasa Inggris yang apa ya dalam konteks akademik kayak gitu. Karena nanti di kalimat bahasa-bahasa yang kita baca di artikel-artikel penelitian itu bahasanya bisa dikatakan lebih advance atau lebih berbeda ya dengan bahasa yang sehari-hari atau bahkan yang kita pelajari di sekolah seperti itu. Jadi tujuannya kalian menurutku kita harus apa ya? We have to be grateful. We have to be thankful ya karena kita tuh punya kesempatan buat belajar bahasa Inggris loh. Kayak gitu. Nah, jadi I hope we can maximize this opportunity, we can make the most of it. Kita bisa memaksimalkan kesempatan buat belajar bareng-bareng ini. That's why aku nggak bakal capek-capek ngomong ke teman-teman. Kalau teman-teman ada yang bingung, teman-teman ada yang mau disampaikan atau mau ngasih pendapat nih, itu boleh banget seperti itu. Terus juga kalau mau coba jawab, nggak usah takut salah atau nggak usah takut aduh bener nggak ya atau bingung kenapa kok jawab ini terus bingung alasannya takut nggak bisa ngasih alasan, that's totally fine. Yang penting kita we have the courage, kita punya keberanian dulu buat menjawabnya kayak gitu karena itu adalah bagian dari proses belajar kita kayak gitu. Oke, jadi panjang ya pembahasannya. Oke, di sini juga now that I know that some of you think that literasi bahasa Inggris is the most difficult subtest for di UTBK ya. I will try to make it easier for you. Jadi di sini aku kalau baik sebagai tutor benar-benar pengen nih ngebantu teman-teman kayak gitu. Jadi teman-teman maunya gimana nih? Misalkan Kak bosen nih kalau sistem belajarnya kayak gini. Teman-teman bisa banget kasih saran nih, Kak aku pengennya kayak gini dong biar lebih semangat. Atau mungkin Kak bahas yang ini dong. Atau kalian nanti bisa juga sebelum kelas mungkin nyiapin pertanyaan kayak gitu. Nanti kalau masih ada waktu kita bisa bahas bareng-bareng di kelas kayak gitu. Jadi bisa terjawab oleh kalian dan kalian juga bisa memanfaatkan waktu belajar bareng kita ini untuk benar-benar apa ya membantu kalian kayak gitu. Oke teman-teman, I'm here to help you. Trust me, oke? Jadi di sini nggak usah ngerasa takut kayak gitu nggak. Jangan ngerasa kayak belajar di sekolah gitu ya. I'm here to help you. Oke, oke kita lanjut ya teman-teman. Panjang banget ini tadi pembahasannya. Yang C, passionate, menggebu-gebu. Menggebu-gebu di sini juga hampir sama seperti mendukung, tapi dia lebih banget gitu ya. Nah, sedangkan di sini balik lagi tadi statementnya Ardilo ini tadi dia sama sekali nggak mendukung seperti itu. Jadi kita juga bisa nih eliminasi untuk opsi yang C. Nah, karena dia hampir sama. Ini hampir sama. Hampir sama. Oh ya, teman-teman juga kalau misalkan mau nge-screenshot apa namanya? Nge-screenshot screen ini bilang aja ya biar kalau misalkan nanti jangan ke slide selanjutnya dulu itu nggak apa bilang banget bilang aja. Nanti di akhir sebenarnya juga akan di-share kok ke teman-teman. Jadi bisa diakses lagi buat dibaca-baca lagi kayak gitu. Oke, untuk yang D, objektif. Objektif tadi artinya adalah memberikan opini seperti itu ya, tapi memberikan sebuah pernyataan. Jadi di sini bukan hanya opini tapi juga pernyataan. Pernyataan yang benar-benar didukung oleh alasan yang jelas. Seperti itu. Yang didukung oleh argumen yang jelas. Oke, jadi sebenarnya teman-teman untuk literasi bahasa Inggris dan literasi bahasa Indonesia kan ini juga apa ya kurang lebih sama seperti itu ya teman-teman. Yang ditanyain adalah bagaimana sikap penulis eh, ketika menulis teks tersebut atau eh, apa yang ingin penulis sampaikan seperti itu. Ini bedanya cuma kita pakai bahasa Inggris aja kok kayak gitu. Jadi kita cuma pakai bahasa Inggris. Jadi kalau teman-teman di literasi bahasa Indonesia bisa atau merasa mudah seperti itu, untuk di bahasa Inggris ini juga kurang lebih sama.
Bedanya hanya kita menggunakan bahasa Inggris. Seperti itu ya teman-teman. Objektif, statement yang didukung oleh argumen yang jelas. Nah, di sini kita bisa lihat nih, untuk yang Ardilo ini, apakah dia memberikan argumen? Yes, dia memberikan argumen di sini yang dia ngasih argumennya adalah contoh perumpamaan. A fish and a bird cannot compete. Seperti itu. Jadi dia ngasih perumpamaan. Dan statement tersebut memang bisa diterima oleh kita. Kemudian yang di sini dia juga memberikan argumen bahwa competition itu memang bagian dari kehidupan seperti itu, dan mau nggak mau pasti bakal dihadapi oleh siswanya. Itu juga merupakan fakta ya teman-teman. Jadi dia juga objektif. Kemudian yang ini dia juga objektif ya, karena dia memberikan penjelasan yang bahkan lebih panjang daripada yang lain. Kalau teman-teman notice mungkin dia yang tadi ya, yang ada 3 poin dari penjelasannya tadi, dia memberikan itu competition adalah hal yang bagus, tapi ada minusnya kayak gini. Kemudian solusinya tuh kayak gini gitu. Nah, jadi di sini juga betul dia objektif. Kemudian yang leksi, schools can keep children away from competition for some time. Jadi memang betul bahwa sekolah itu bisa menjauhkan siswa dari kompetisi untuk sementara waktu. Jadi untuk sementara waktu itu maksudnya adalah ya ketika si anak-anak ini sedang bersekolah kayak gitu aja. Jadi kan nanti ketika mereka sudah lulus, mereka sudah tidak terikat lagi dengan sekolahnya seperti itu. Jadi mereka setelah itu benar-benar dilepas seperti itu. Ya, itu tadi merupakan argumennya ya dari leksi ini tadi. Kemudian yang terakhir di Pak Kaushik, dia juga menyatakan argumen yang jelas bahwa kompetisi itu adalah salah satu cara yang baik untuk melacak atau mengecek performa atau kemampuan siswa gitu ya. Karena kan memang betul kalau di kompetisi pasti ada beberapa aspek yang dinilai seperti itu. Jadi ada indikatornya juga. Kalau seorang siswa itu memenuhi semua indikator tersebut atau memenuhi semua aspek tersebut, maka dia bisa dikatakan bagus kemampuannya seperti itu. Tapi itu tadi berbeda-beda aspeknya atau indikatornya berbeda-beda. Jadi dia juga termasuk objektif. Oh, I'm so sorry. Oke. Now, yang E. Oke, jadi itu tadi bisa dilihat ya, jawaban yang benar adalah yang D, objektif. Karena semuanya bisa melengkapi dengan sebuah argumen atau argumen pendukung seperti itu. Jadi nggak serta-merta cuma ngomong, wah competition nih nggak baik nih, harus dihentikan. Stop gitu aja. Nah, itu namanya subjektif atau bias seperti itu ya. Itu hanya berpihak pada satu sisi saja seperti itu. Jadi untuk yang ini dia jawabannya juga kurang tepat seperti itu. Bias. Oke. That's it everyone untuk nomor 3. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Atau masih bingungnya di mana? Boleh nih. Oke. Atau mungkin, oh ya teman-teman, ini kita santai aja ya. Jadi nggak harus teman-teman di sini nggak harus dengerin aku sebagai tutor full ngomong dari awal sampai akhir nih. Karena apa ya? Karena di kelas ini kita lebih baik itu interaktif ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan, please jangan ragu-ragu untuk apa, langsung on microphone atau raise hand dulu, nggak apa-apa, atau juga nulis di kolom chat juga nggak apa-apa seperti itu. Jadi agar nggak bosan juga nih teman-teman. Pasti aku yakin teman-teman ini nih kadang bosan atau gak mudah bosan ya kalau cuma dengerin aku ngomong aja. Aku sebagai tutor ngomong nih. Kayak misalkan aja kalau di sekolah, kalau kita ada penjelasan dari guru, terus waduh full penjelasan aja, itu kan bikin males gitu ya. Tapi beda kalau kita diselingi sama kayak eh, teman-teman ngasih tahu juga pendapatnya kayak gimana. Jadi kita bisa diskusi. Jadi kita bisa diskusi dan juga itu bakal ngebantu banget buat teman-teman untuk apa ya? Lebih memahami tentang si ini.
pelajaran literasi bahasa Inggris ini kayak gitu. Tuh mungkin teman-teman mau curhat juga nih, kesulitannya tuh biasanya di tipe soal yang kayak gimana gitu. Oke, kalau untuk Evran atau Yunanda, biasanya kesulitannya seperti apa nih di tipe soal yang cari jawaban yang kayak gimana? Misalkan nanyain sinonim, atau cari main idea, atau mungkin apa ya, mencari hubungan antar paragraf seperti itu. Kurang lebih sama ya kayak di bahasa Indonesia ya, teman-teman. Cari hubungan antar paragraf atau apa lagi ya? Mencari kesimpulan teks atau mencari informasi yang benar atau informasi yang salah dari sebuah teks seperti itu. Boleh nih, boleh banget. Gagasan. Oh, gagasan utama ya? Ya, gagasan utama biasanya main idea atau tentang topik seperti ya, teman-teman. Ya, itu memang itu yang paling sering muncul dan yang cukup susah juga, nggak gitu ya. Tapi uh, um, I do believe that kalau kita perbanyak latihan seperti itu, jadi kita bisa terbiasa ya, teman-teman. Jadi memang kuncinya ini uh, mau nggak mau seperti itu, sooner or later, whether we want it or not, dalam rangka mempersiapkan UTBK ya. Kita ini ngomongin belajar bahasa Inggris untuk mempersiapkan UTBK dulu. Kita memang harus memperbanyak latihannya dulu seperti itu. Nah, ketika nanti teman-teman udah berhasil UTBK-nya, udah lolos, amin, semoga lolos semua. Berhasil UTBK-nya dan sudah kuliah kayak gitu, dan teman-teman ingin memperdalam lagi belajar bahasa Inggris karena itu tadi ya, karena sangat penting, apalagi nanti di dunia kerja seperti itu juga banyak banget yang diperlukan bahasa Inggrisnya. Teman-teman bisa belajar lagi atau banyak bedanya kalau kuliah nanti bakal banyak baca-baca artikel atau artikel penelitian tadi ya, kayak jurnal kayak gitu. Jadi bahasa Inggris ini sangat apa namanya, membantu, bakal ngebantu banget teman-teman gitu. Memang yang selama ini kita hadapi di sekolah memang agak membosankan seperti itu, karena jujur aku juga dulu bosan banget, apalagi waktu di SMP SMA kayak gitu. Jadi kayak gitu ya Yonanda, mungkin bisa dibaca lagi nih seperti kemarin materi yang kita bahas di meeting pertama tentang topik dan juga main idea. Bisa dibaca lagi atau coba ngerjain soal-soalnya lagi kayak gitu. Atau kalau teman-teman nih join apa ya? Teman-teman main Twitter nggak? Kalau boleh tahu. Nggak, aku nggak bakal nanya username kalian. Aman-aman. Kalau main Twitter, itu banyak juga tuh yang nge-share apa namanya, kayak latihan-latihan soal seperti itu atau tips-tipsnya juga kayak gitu. Jadi- Dan nggak cuma buat literasi bahasa Inggris aja kayak gitu. Juga buat matkul subtes yang lain, itu juga pasti teman-teman bisa nemuin banyak banget di Twitter atau di yang lain-lainnya lah pokoknya. Atau juga bisa juga belajar bareng temen. Nah, itu bakal helpful banget, bakal ngebantu banget kayak gitu. Oke, everyone, I think the time is up ya. We will end at 5:30, jam 5:30. Sekarang sudah 5:28, jadi sedikit lagi. Maybe I will stop the sharing, stop the screen first. Yunanda dan juga Evran. Kalian keren banget. Makasih banyak udah berpartisipasi dalam kelas hari ini. Makasih juga udah nge-share nih, udah ngasih tahu bahwa literasi bahasa Inggris adalah subtes yang paling sulit ya menurut kalian. Karena itu benar, dan aku yakin banyak banget juga yang ngerasa bahasa Inggris tuh subtes yang paling sulit. Nah, karena ini subtes yang paling sulit, maka aku pengen membantu kalian nih, membantu kalian buat memahami, buat mempersiapkan kalian untuk UTBK tahun ini 2024 kayak gitu. Karena memang sebentar lagi ya, jadi aku harap kita bisa lebih apa ya, lebih mudah lagi ketika belajarnya kayak itu, entah itu dalam memperbanyak materi atau juga latihan soal. Oke, for the last session before we close our class today, we can turn on your camera for a while and I will screenshot it. Untuk absen ya teman-teman. Jadi kalau memungkinkan untuk Yonanda dan juga Everan bisa menyalakan kameranya sebentar aja untuk aku screenshot, dan setelah itu kita bisa mengakhiri kelas ini. Atau kalau nggak bisa
apa namanya, menyalakan kamera, kasih reaction aja juga nggak apa-apa. Oke, siap teman-teman? Efran and Yunanda, are you here? Apakah masih di sini teman-teman? Oh yes, thank you Yunanda. It's nice to see you. Oke, nggak bisa. Oh, lagi di perjalanan. Oke, nggak apa-apa, Efran. I will count from 3 to 1 ya. Give your best smile. 3, 2, and 1. Oke, yes, that's it. Thank you very much everyone. Sekali lagi terima kasih banyak udah berpartisipasi dan aktif hari ini ya. And see you at the next class. See you minggu depan teman-teman dengan materi yang lain lagi. Bye. Selamat, oke, selamat istirahat teman-teman dan selamat berakhir pekan.